Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berhadir berkumpul di masjid ini melaksanakan salat pada jamaah dan sekalian kita memperbarui niat yaitu dengan i'tikaf yaitu an a'takifa fi hadzal masjid bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi, pengikut Nabi dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pengurus masjid yang dimuliakan Allah SWT yang muliakan. Yang pertama menyampaikan terima kasih banyak karena mengundang untuk hadir di majelis ini yang pada intinya pada dasarnya menggantikan yang biasa misi Walidi Ibnu Yusuf karena beliau tadi kegaringan, jadi kita gantikan. Ya alhamdulillah belum bisa hadir di sini. Nah, kemudian yang kedua mungkin untuk sekedar pengenalan diri dulu teman-teman. Sebelum menyampaikan mungkin mengenalkan diri dulu. Karena ini yang pertama kali di sini. Jadi mohon maaf perkenalkan diri dulu. Kalau nama Umar Abdul Hafiz, tinggalnya di Banjarbaru di Jalan Bamiya Landasan. Kemudian kalau punya pesantren di Karanggentan di Martapura, nama pesantrennya pesantren Al-Quran Darul Kilani, itu di Martapura yang kami dirikan waktu itu tahun 2017, jadi cukup baru sekitar 5 tahun jalan, jadi 2017, dan alhamdulillah saat ini santri sudah sekitar 230 kurang lebih begitu. Di Martapura, salah yang tahu di Karanggentan di Arabi, Sungai Basah, oke Arabi, sudah di pesantren itu. Kemudian kalau pendidikan, kalau dulu sekolahnya itu di
Kemudian setelah itu lalu melanjutkan di pondok pesantren Darussalam Martabak, dan alhamdulillah selesai 6 tahun di sana di Darussalam, selesai tahun 2006. Mungkin ada di sini angkatan 2005 dan 2006, berarti satu angkatan yang boleh. Kalau di sini mungkin di antara yang hadir di sini ada yang alumni pondok pesantren Darussalam Martabak tahun 2005 dan 2006, berarti satu angkatan. Nah setelah itu melanjutkan lagi, setelah di Darussalam melanjutkan takhasus di Wadah Al-Mulia University di Majelis Taklim Saudara Anwar Al-Mubarak, itu selama 3 tahun, jadi 2009. Nah saat ini mengelola tadi di pesantren Al-Mubarak Kilabi, dan juga mengajar di tempat di pondok pesantren Bulma yang didirikan oleh anak-anak yang kayaknya Kusasi Al-Bala Salam di antara yang mengenai yang keluar daulah. Mudah masih mengajar di tempat almarhum di pondok pesantren. Tapi yang lebih banyaknya di sana tadi di pesantren kami, di pesantren itu di Kalimantan, itu yang aktivitas yang banyak di sana. Nah itu aja sedikit untuk perkenalan diri. Bapak Ibu hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah. Ulun ingin menyampaikan mungkin yang pertama untuk sekedar pembukaan untuk penyemangat kita, insyaallah mungkin, yakni ada perkataan daripada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumay. Beliau mengatakan bin Sumay, kalau biasa kita Smith ya. Tapi kalau terusnya kan Sumay, karena kita ingin cepat Smith padahal bin Sumay. Beliau mengatakan begini kurang lebih, wa'lam anna Allah khalaqal khalqa liya'budu wa ya'rifu. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk untuk apa? Liya'budu wa ya'rifu, supaya makhluk itu menyembah Allah dan mengenalnya. Itu Allah Ta'ala menciptakan kita. Nah kemudian kata beliau, wa miftahul ibadah wal ma'rifah wal ilmu, dan kunci daripada ibadah, kunci daripada ma'rifah adalah ilmu. Wa la yakunu ilmu illa bita'allum, dan ilmu tidak akan kita dapatkan, tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Nah oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah berupaya ya untuk belajar, terutama anak-anak kita ini kita upayakan supaya mereka itu senantiasa menuntut ilmu, belajar di pondok pesantren, terutama pondok pesantren yang tentunya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terutama kita pastikan dulu pondok pesantren yang tabarak, pondok pesantren yang diadili begitu. Untuk apa? Ya, supaya anak-anak kita jadi yang soleh, kan harus kita selaraskan antara keinginan kita dengan doa kita dengan usaha kita. Kita mungkin tiap kali mendoakan, ya Allah jadikan anak yang solehah. Nah ini kan doa kita, tapi doa itu kan harus diselaraskan juga, harus diimbangi dengan upaya kita. Nah salah satu upaya kita itu adalah mungkin memasukkan anak-anak kita mungkin dari kecil itu di pondok pesantren. Di sana mereka menghafal Al-Quran, di sana mereka diajari adab, di sana mereka diajari ilmu agama, diajari fikih, tauhid, tasawuf, dan seterusnya. Ini yang harus kita upayakan. Nah kemudian adapun kita yang sudah berumur ya, saat kita ini kan sudah tua-tua, kita sudah berumur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, masih banyak kesempatan kita untuk belajar, yaitu misalnya hadir di majelis taklim atau dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin masyarakat muslim rahimahullah, dalam kesempatan ini ulun tadi itu mau menyampaikan apa begitu kan? Mau menyampaikan kata Guru Wahyudi fikih namanya. Kalau fikih itu biasanya bersambung-sambung. Biasanya gitu, kita belajar taharah itu kan biasanya tidak cukup satu kali pertemuan. Membicara istinja, bicara sholat dan seterusnya itu kan tidak cukup hanya satu kali pertemuan, sementara ulun sendiri kan meskipun menggantikan. Maka ulun berpikir begini, mungkin hendak menyampaikan
sedikit tentang tema tanya jawab. Tema tanya jawab, kebetulan bukan punya forum seminggu sekali itu ada tanya jawab dikit. Nah, di situ ada bertanya belum jawab. Jadi ada bertanya belum jawab. Nah, mungkin itu aja yang kita belum sampaikan. Berbagi ilmu begitulah. Kalau misalnya sudah tahu ya untuk sekedar kita mengingatkan kembali. Biasanya kan dengan pertanyaan itu kadang-kadang pertanyaan yang ditanyakan kadang-kadang kita ingin kita tanyakan. Atau boleh jadi dengan pertanyaan itu kita mengalami. Suatu saat kita akan mengalami. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu jawabannya kan tidak mampu. Nah, itu aja mungkin sampai bisa. Kita ada beberapa mungkin akan belum sampai. Siapa tahu itu yang kita alami. Sebenarnya banyak pertanyaan sudah belum tulis pertanyaan jawabannya sudah belum tulis. Cuma intinya ada beberapa mungkin yang sering ditanyakan. Kita adalah bebas saja lah. Bebas saja. Ada yang bertanya begini, yaitu tentang air, ukuran air 2 kolam. Ini bicara taharah biasanya. Ukuran air 2 kolam. Dalam ilmu fikih kan begini. Ada yang dinamakan air sedikit, ada yang dinamakan air banyak. Istilahnya dua itu aja kalau kita bicara air sedikit, air banyak. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kolam. Sementara air banyak itu air 2 kolam ke atas, 2 kolam lebih. Nah, kemudian air sedikit menurut mazhab Syafi'i kalau dimasuki oleh najis maka hukumnya najis, baik berubah maupun tidak berubah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki kan intinya beda nih. Jadi kalau mazhab Syafi'i berubah tidak berubah, kalau air sedikit dimasuki najis maka hukumnya najis. Nah, kalau sudah najis kan tidak bisa lagi diapa-apain. Najis sudah. Nah, ini penting kita lihat ukuran. Kenapa? Karena najis air sedikit itu nanti bisa musta'mal, nanti bisa mutanajis, nanti kemasukan najis. Nah, itu yang penting kita ketahui, terutama nanti di rumah kita, bahkan juga di masjid atau di musala di rumah kita menyiapkan bak, itu kan bak mandi, ember dan seterusnya. Dan cukup nggak 2 kolam? Atau malah kurang nanti? Kalau kurang pas kemasukan najis tai cicak misalnya, mau kadang kita balik karena kurang dari 2 kolam. Nah, yang aman itu 2 kolam ke atas. Nah, kalau 2 kolam, kalau kemasukan najis, kalau tidak berubah tidak masalah. Kalau tidak berubah. Jadi kalau sampai merubah sifatnya, sifat air, baunya, rasanya dan seterusnya, nah itu yang bermasalah kan begitu. Jadi kalau kemasukan najis tinggal lihat berubah tidak sifat airnya itu. Tapi kalau ada sedikit berubah, tidak berubah sifat air, maka dia akan najis. Nah, lalu berapa ini yang ditanyakan adalah berapa ukuran 2 kolam. Nah, memang banyak perbedaan pendapat ukuran 2 kolam ini. Banyak itu, ada mengatakan 500 sekian, 150 sekian liter, ada 110 liter dan seterusnya. Namun udah akan mengambil pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur di kalangan ahli fikih sudah dihitung dengan 2 kolam ini, yaitu 216 liter. Itu yang masyhur. 216 liter itu 2 kolam. Kalau di dalam kitab Taqri'atus Sadidah kalangan Habib Ahmad, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, nah itu beliau menghitungnya 217, tinggal nambah 1 liter ya, dari pendapat yang masyhur 216 atau 217. Nah, ini yang kita pastikan dulu adalah tempat kita tuh biar aman. Ibarat kita mandi wajib tuh, mandi wajib karena bak kita itu 500 liter atau 1000 liter kan aman itu. Hanya kita mandi, biarpun percikan-percikannya itu kan tidak jadi masalah, tidak musta'mal. Tapi coba bayangkan kalau airnya sedikit kurang dari 2 kolam, hanya 100 liter muatan kita. Mandi bagayung kayak ini, percikan itu airnya bisa musta'mal. Bila musta'mal, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa kita bawa untuk berwudu, bermandi dan seterusnya. Itu kalau sudah musta'mal. Kalau najis tidak bisa diapa-apain lagi karena najis. Nah, jadi oleh karena itu penting kita mengetahui kurang daripada 2 kolam itu. Jadi pastikan bak mandi kita atau yang di WC kesan istinja itu 2 kolam lebih. Dan yang harus kita ingat bahwa air najis bila kita bawa untuk menghilangkan najis tidak bisa. Istinja misalnya, kita istinja menggunakan air yang kena najis. Lalu istinja kita itu secara hukum tidak sah. Artinya masih najis juga, walaupun secara zahir kan bersih, baunya hilang,
tapi secara hukum masih najis, lalu kita bawa sholat, hanya sholat itu tidak sah. Nah ini dipastikan. Makanya paling aman itu andai pun kain Anda diberi tutupnya itu. Kemudian saya pakai selangkah atau apa begitu kan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa kita pahami. Kemudian yang kedua, ini anak baca-baca yang sering ditanyakan. Nah kemudian ditanyakan lagi, ini kita beralih ke tema lain, ya, karena ini sifatnya tanya jawab. Ada yang menanyakan tentang keputihan, apakah keputihan itu najis atau tidak? Nah biasanya ibu-ibu itu biasanya sering bertanya, dan dulu ditanya oleh santri perempuan terutama, itu tidak sekali dua kali, artinya sering ditanyakan tentang masalah keputihan. Keputihan kalau dalam bahasa fikihnya itu namanya rutubatul faraj, kemaluan yang basah, rutubah faraj, cuma kan putih-putih gitu ya, juga keputihan. Nah, apakah dia najis atau tidak? Ini penting untuk kita ketahui, terutama kita punya istri, kita punya anak. Nanti supaya dia tidak ragu di dalam sholatnya dan seterusnya. Nah, keputihan tinggal kita rasa. Keputihan itu nanti kalau dia keluarnya itu dari luar, dari sesuatu, dari kemaluan yang wajib dibasuh. Waktu istinja kan kita istinja dunia tanah anak perempuan yang wajib dibasuh tanah, nah keluarnya dari sekitar situ, nah maka itu hukumnya suci. Kalau keluarnya dari situ itu hukumnya suci. Nah tetapi kalau keluarnya itu dari balik kemaluan yang andai kata mohon maaf, andai kata ada orang hubungan suami istri itu, zakar laki-laki tidak kawan menyentuh di balik itu, tidak kawan menyentuh, artinya kan di bagian batin, di bagian dalam. Nah kalau keluarnya itu di bagian dalam maka hukumnya najis. Nah ini tinggal dirasa ya. Jadi sekali lagi, kalau keluarnya itu di bagian kemaluan faraj yang wajib dibasuh saat istinja, nah kalau ibarat jongkok, mohon maaf, kalau ibarat kita jongkok itu binian maksudnya, itu nampak, yang bisa dilihat. Nah itu berarti bagian luar. Nah keluarnya dari situ, berarti hukumnya suci. Tetapi nanti kalau misalnya di balik itu di bagian dalam, yang andai kata secara hukum normal orang hubungan suami istri misalnya kan tidak kawan zakar itu tidak mencapai di situ, nah maka keluarnya dari situ maka hukumnya najis. Nah itu tentang keputihan. Selanjutnya cabut pulang kita, cabut pulang. Kemudian sering ditanyakan ini apa hukum ketika kita melihat najis di Al-Quran, apakah wajib dibersihkan? Ini pertanyaan telah disampaikan ke ulama. Ini penting karena kadang-kadang mohon maaf kita di sini kan banyak Al-Quran, kita melihat Al-Quran. Kadang-kadang kita lihat Al-Quran itu ada tai cecak begitu, atau bahkan ada ya pokoknya kotoran najis begitulah. Nah maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa siapapun yang melihat ada najis di Al-Quran, demikian juga di kitab-kitab syarah yang dimuliakan, misalnya kitab fikih, kitab hadis, tafsir misalnya, di situ ada najis maka wajib untuk kita buang. Siapapun yang melihat itu wajib kita buang dan hukumnya wajib kita hilangkan aib najasnya. Misalnya kita melihat ada Al-Quran di rumah kita, dan insya Allah kita yakin semua kita punya Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran kan diletakkan di luar itu tanpa lemari kaca misalnya, itu kan potensi untuk kena najis ada, potensinya ada. Berbeda mungkin kalau kita letakkan di lemari lalu kita tutup, ya mungkin potensinya kecil. Nah ini kenapa harus kita pahami juga, karena potensi itu ada. Dan mungkin barangkali kita pernah menemukan yang seperti itu. Kita lihat Al-Quran ternyata ada tai cecak misalnya. Nah maka wajib dihilangkan. Kalau kita biarkan kita berdosa jadinya.
Karena wajib hukumnya kita muliakan itu dan wajib kita hilangkan najisnya. Nah kemudian ada satu kasus di mana yang namanya binatang lah dikamihi kucing. So kalau bahasa Banjar campur-campur paham kalau dikencingi kucing. Kasusnya biasa ya, namanya juga binatang. Mau kita salahkan di mana kan? Juga namanya juga binatang begitu. Sampai ada orang ke rumah itu sampai minta selamati dan seterusnya. Ya ulun jelaskan kalau kita tidak teledor, tidak taksir begitu andaknya bujur aja di tempatnya ya tidak masalah. Beda kalau kita sembarang andak, sembarang meletakkan itu. Kalau kita sudah benar aja meletakkannya di sini misalnya kan sudah benar aja di sini di tempat, sudah sesuai dengan tempatnya. Lalu ya namanya juga binatang tidak punya akal. Nah cuma sikap kita ketika misalnya begitu ada najis bagaimana? Nah maka secara hukum fikihnya itu wajib kita hilangkan najisnya itu dengan apa? Dengan air. Karena menghilangkan kami kucing itu wajib pakai air, pakai banyu. Mau kada mau, sekalipun sampai dikatakan itu sekalipun kita yakin kalau pakai banyu bisa rusak lembaran-lembaran Al-Qur'annya. Sekalipun demikian, tetap wajib kita basuh dengan air. Menghilangkan najisnya sebagaimana kita menghilangkan najis air yang lain, najis mutawassithah yang lain, begitu ya. Tetapi najis ini adalah najis yang sudah disepakati kenajisannya. Adapun najis yang masih khilaf, yang ulama itu masih khilaf, maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib. Ya, namun pendapat yang utama tetap wajib dihilangkan. Apa contoh najis yang masih ulama itu berbeda pendapat? Yaitu najis kotoran dari binatang yang halal dimakan. Itu sebenarnya ulama itu masih berbeda pendapat. Jadi tidak usah heran kita lah. Misalkan ada tuan guru menyampaikan bahwa najis apa aja misalnya najis ayam tidak najis misalnya begitu. Kita tidak usah bingung fikih itu begitu. Ada perbedaan pendapat. Hal-hal yang biasa saja tidak perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat yang kita pakai itu, yang kita ibarat kita terima itu perbedaan pendapat ulama. Kalau perbedaan pendapat di kalangan awam itu kita abaikan. Kita lihat kalau ada perbedaan pendapat antara ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kan antara ulama itu bisa kita apa? Kalau sudah yang orang awam beda pendapat itu kita abaikan saja. Ya, nah begitu tuh. Jadi kalau sudah para ulama menyampaikan demikian, maka kita tidak usah bingung. Nah cuma pendapat mana kita ikuti, ada pendapatnya buat menurut guru-guru kita. Kan kita kan tidak bisa juga misalnya lah kita tidak bisa membaca kitab misalnya, kita tidak bisa mengkaji dalil. Ikuti aja guru kita yang terpercaya, itu lebih aman. Guru-guru kita sudah terpercaya, jadi alim mana beliau, ya kan begitu nampak aja dari saja kita lihat ya, dengan perbedaan pendapat tadi. Nah kalau najis yang tadi dari binatang yang halal dimakan, ulama itu berbeda pendapat. Walaupun yang utama dalam mazhab Syafi'i yang kuat yang diperpegangi maksudnya dalam mazhab Syafi'i bahwa tetap najis hukumnya. Mau kotoran yang dari binatang yang halal dimakan atau yang haram dimakan, hukumnya adalah najis. Itu pendapatnya utama, pendapat yang kita perpegangi menurut mazhab Syafi'i. Ulun ada menulis namanya fikih najasa, yaitu kumpulan tentang masalah najis-najis. Najis-najis itu membaca itu beberapa kitab yang itu ada dalam sini. Nah jadi sekali lagi bahwa kalau kita melihat najis yang ada di Al-Quran misalnya lah, maka wajib kita hilangkan dan wajib kita hilangkan sebagaimana kita menghilangkan najis mutawassithah. Najis yang pertengahan. Najis kan ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughallazah. Kalau yang mutawassithah itu kan dipakai banyu, pakai air sampai hilang nanti sifat-sifat najis, yaitu baunya, rasanya, kemudian warnanya itu harus. Sekalipun gambaran Al-Quran itu sampai rusak, sekalipun demikian yang penting najisnya tinggi dan bisa dipahami. Nah kemudian selanjutnya beralih lagi ke tema lain. Ini yang sering juga ditanyakan. Ini bagaimana sikap makmum? Nah, kisah salat begini. Ketika imamnya tidak kunut. Nah, sikap makmum ketika imam tidak kunut. Nah, ini kan hanya perbedaan pendapat. Ya boleh jadi kita dalam mazhab Syafi'i mengikuti
mengambil pendapat yang kunut kan begitulah. Nah boleh jadi kita waktu sembahyang di daerah mana misalnya lah, kan imam tuh biasa aja diam ketika pendapat lainnya tidak kunut. Kunut kemarin di waktu ke Sumatera Barat di Lubuk Pasu, kebetulan kami punya cabang, jadi kami pesantren kami itu punya cabang, yaitu yang pertama di Lubuk Pasu Sumatera Barat. Jadi ulun kunjungan di sana mendatangi cabang pesantren kami di Sumatera Barat. Nah, di situ sholatnya di beberapa masjid. Nah, itu, jadi imam tidak kunut. Dulu juga pernah di Surabaya juga sholat di suatu masjid, imamnya tidak kunut. Jadi ternyata penting kita mengetahui itu, terutama bagi kita yang mengambil pendapat bahwa kunut itu sunnah pada sholat subuh. Ini kan ada dua mazhab yang menyatakan kunut itu sunnah, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Kalau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali menyatakan tidak sunnah. Nah, kita misalnya mengambil pendapat di mazhab Syafi'i. Ulun sendiri di mazhab Syafi'i, mengambil pendapat mazhab Syafi'i. Makanya ulun kemarin waktu di Lubuk Pasu Sumatera Barat disuruh jadi imam. Tetap aja bertakun lah. Jadi ulun di sini tidak. Cuma jadi ulun kalau ulun berkunut boleh nggak? Silakan, Ustaz tidak apa-apa. Jadi begitu. Karena supaya kita tidak dianggap asing begitu lah. Kan kita tidak tahu ya, di suatu masjid itu kunut atau tidak, dia ditanya dan kebetulan waktu itu diizinkan untuk membaca kunut. Anggaplah tadi kita sholat di mana imamnya tidak kunut. Maka sikap kita bagaimana? Ini kan penting. Sementara kita paham ya dalam belajar fikih itu makmum harus mengikuti imam. Nah maka yang pertama, sikap makmum ketika imam tidak kunut, yang pertama adalah kita tetap sunnah kunut dengan syarat, dengan catatan, yaitu kita nanti mendapati imam sujud. Misalnya nih kalau ulun kunut dalam hati perkiraan kita lah, maka selesai kunut kita masih dapat imam sujud. Nah maka tetap sunnah kita kunut. Nah kemudian bisa tidak kira-kira lah kalau kita baca kunut tapi selesai kunut kita waktu sujud imam masih sujud? Sebenarnya bisa, yaitu dengan sepaling pendek kunut. Kunut itu syaratnya 3. Artinya gini, kalau sudah 3 itu terpenuhi, sudah asal sunnah dapat. Sunnah abad kan kunut itu. Abad itu artinya sunnah yang dikuatkan, yang andai kata ketinggalan, ditinggalkan sengaja maupun tidak, maka sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Nah maka kunut yang paling pendek kita asalkan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ada pujian kepada Allah. Yang kedua doa, ketiga salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. 3 itu aja. Maka sudah kunut namanya doa. Sudah dapat asal sunnah, yaitu sunnah subuh, ya kunut di salat subuh. Apa itu misalnya contoh? Kita misalnya kunutnya begini. Ya Arhamar Rahimin, pujian kan kepada Allah. Irhamni doa. Irhamni. Boleh tutup salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Insyaallah kalau itu kita baca sempat aja tuh sujud bersama imam. Tapi kalau kita kunut yang masyhur, Allahumma hdini fiman hadait, semua dah sempat itu. Insyaallah dah sempat. Kalau yang masyhur Allahumma hdini fiman hadait wa hdini fiman afait dan seterusnya dah sempat. Nah, kalau itu yang kita baca, ya sudah nanti yang kedua akan disampaikan. Nah, andai kata misalnya kita mengambil yang pendek, tapi kita yakin nanti sujud bersama imam, maka tetap sunnah kita kunut. Lalu misalnya kalau ulun membaca kunut juga nanti tidak sempat bersama imam sujudnya ini, nah maka kita tidak usah kunut. Lalu ikuti imam yaitu sujud. Nah kemudian kita ikuti imam sujud. Ternyata imamnya langsung salam, tidak sujud sahwi. Nah padahal kan kita tahu kita kunut tadi ini termasuk sunat abad yang andai kata ditinggalkan kita itu tetap disunahkan untuk sujud sahwi, yaitu sebelum salam, sujud 2 kali sebelum salam, sujud sahwi. Innaka hamidun majid, lalu kan sujud 2 kali. Sudah kita pahami lah, sahabat kita yang belajar fikih, sujud 2 kali. Nah ternyata imamnya tidak sujud sahwi. Lalu bagaimana sikap kita? Sementara kita tadi tidak kunut dan kita mengambil pendapat bahwa kunut itu sunnah. Nah maka kita makmum tetap disunnahkan untuk sujud sahwi.
tetap disunahkan. Sekalipun imam tidak sujud sahwi, kita tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Nanti kita jadi oleh karena itu, kalau ada ilmunya, insya Allah kita nyaman aja. Ibaratnya mau sholat di mana begitu. Tidak yang ada pernah. Jadi di satu musalla waktu itu. Jadi waktu itu antara ulun dengan ada kawan, ya ada sorong-sorongan lah mau jadi imam ya. Biasa kan. Soalnya kalau kita mau langsung rasa panjangnya kan gitu. Memang makanya bersorong-sorong. Ternyata akhirnya kawan ulun yang maju. Nah, ternyata kawan ulun tadi dia mengambil pendapat mazhab Hambali, yaitu tidak sunnah di kunut. Jadi artinya salat subuhnya tidak kunut sih dia. Itu yang kawan ulun tadi. Dan akhirnya jemaah yang lain ngulang lagi salat subuh. Kalau ulun enggak. Karena ulun tadi sudah dapat ilmunya lah. Kalau ulun yang lain ternyata ngulang. Sekalinya tentang salat bertanda. Jakanya ikan tanah yang tadi yang salat anak yang imam tu. Jadi ulun aja kada tahu ini sih. Karena kan tidak pernah kita tanya dia mazhab apa, kan tidak pernah juga kan. Ya kita ke kawanan. Karena memang kami beda pondok. Kami hanya beda pondok saja. Belum tidak tahu juga pondoknya itu apa, kan dulu tidak tahu, cuma kawan. Kalau ulun kan di Darussalam. Nah, beliau di pondok lain. Tidak ulun sebutkan apa? Tidak ulun sebutkan. Dan ternyata pondok beliau tersebut memang banyak mengikuti pendapat yang berbeda begitulah dari yang kebanyakan. Tapi hanya Qur'iyah, hanya masalah cabang saja. Misalnya kalau tarawih, tidak tahu kalau ulun kita yang di sini lah, kalau ulun tidak pernah salat tarawih di sini. Artinya kalau yang kami di pondok itu yang 20 tambah witirnya kan ada 3 kalau di pondok. Ya kayaknya kita karena kami alumni Darussalam lah, sebagai nabi yang tahu kan di Darussalam itu kayak tadi. Kunut kemudian salat tarawihnya, tahlil dan macam-macam kan. Kalau yang di pondok kawan tadi itu dia tidak. Misalnya kalau kunutnya itu, kalau tarawihnya 8. Jadi kalau witir jadi 11. Kemudian kalau salat Jumat azannya 1 kali. Kalau azan Jumat dan begitu. Tapi ini hanya masalah qur'iyah yang kita wajib saling menghormati, saling menghargai. Baik, itu yang selanjutnya. Masih ada waktu? Terus ya? Masih bisa lanjut? Ya? Saya 1 menit. Ini biasanya pas sisa. Ya, pas sisa nanti segi. Baik, kira-kira yang mana pulang mana? Nah, baik, untuk selanjutnya. Ya, ini tentang masalah membawa cincin yang berlapaskan kalimat tauhid. Cincin yang berlapaskan kalimat tauhid. Ini berarti ini masalah istinja. Ini ada ulun nulis fikih istinja. Dan ada ulun membahas juga di sini lah. Nah, lalu apakah boleh cincin yang bertuliskan kalimat tauhid itu dibawa ke WC? Nah, maka secara hukum fikih terutama di kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu hukumnya makruh. Jadi makruh kita membawa cincin atau apapun lah yang berlapaskan kalimat yang dimuliakan, itu makruh dibawa ke dalam. Termasuk nama-nama yang dimuliakan, itu termasuk. Menurut Syekh Al-Bantani itu juga termasuk nama-nama yang diagungkan. Misalnya nama ulama, nama sahabat dan seterusnya. Nah, ulun banyak melihat baju kaos yang bertuliskan Umar bin Khattab Al-Faruq. Ada yang baju Abu Bakar As-Siddiq, baju kaos kan banyak saat ini kan. Nah, ini kalau kita bawa ke WC istinja di situ makruh, dibenci kan. Tapi jangan kita meremehkan makruh benar aja, jadi jangan sampai diremeh-remehkan begitu. Ini juga makruh itu dibenci, diupayakan untuk tetap dihindarkan. Walaupun andai kata terlanggar juga tidak jadi siksa Allah karena makruh, tapi jangan sampai diremeh-remehkan. Nah, oleh karena itu kalau ulun sih lebih menyarankan tidak usah kita kaos yang bertulisan anak benar khawatir dibawa. Bahkan termasuk mohon maaf kopiah yang ada terompah Nabi
Kita memang sunnah masuk ke WC sunnah pakai kopiah, tertutup kepala kan sunnah. Tapi kalau terompah Nabi itu kan suatu yang dimuliakan ya, terompah Nabi. Nah, kopiah yang terompah Nabi itu banyak kan itu. Nah, kita bawa ke WC itu makruh juga. Bahkan kalau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau malah mengharamkan kan. Karena mengharamkan kan kalau beliau. Tapi kalau pemahaman melihat kata keumuman daripada yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih itu makruh. Tapi beliau itu malah mengharamkan. Dan itu ahli fikih. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, ahli fikih beliau. Anak ulama Yaman. Jadi, cuma lebih baik kita hindarkan. Makanya ulama menghindar kalau membeli kopiah yang ada terompah Nabi, ulama hindarkan. Karena ya kita waktu ke WC dibawa tuh nanti sulit ya kita menghindarkan. Baik yang polos-polos kayak gitu. Kalaupun ada itu nanti ya kita pacu gitu. Kita lepas di anaknya di luar dihindarkan. Kalau kawan ya. Nah, mungkin terakhir dulu. Atau sudah cukup? Terserah pilih. Cukup ya? Belum dah tahu ni misalnya jam berapa. Masa apa nanti? Masa kalau kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum membuka Al-Quran dengan liur. Nah, ini biasanya ini sering ditanyakan kan, kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu kayak merikit gitu ya. Hanya kita anakan ke liur, kita buka. Nah, kalau sudah membaca di berbagai macam referensi, intinya ada khilaf memang ulama. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa membuka lembaran Al-Quran yang dengan tangan yang kita basahi dengan dia hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Memang walaupun ada memang pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat Imam Ramli. Nah, kalau Imam Ramli beliau membolehkan. Kenapa? Karena kata beliau ada tujuan supaya mudah buka Al-Quran, itu menurut Imam Ramli. Nah, itu. Tetapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu memandang itu kayak semacam tidak memuliakan liur. Kan liur ini kan walaupun suci ya, tapi kan kalau kita anakan ke benda yang dimuliakan itu kayak tidak memuliakan juga. Itu maksudnya itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi oleh karena itu walaupun ada perbedaan, apalagi pendapat yang utama kita adalah pendapat yang mengharamkan, baik dihindarkan aja. Walaupun ada yang membolehkan tadi Imam Ramli, lebih baik kita hindarkan. Nah, ini yang terakhir, karena sudah bisa. Ini terakhir, yaitu meratakan shaf. Hukum meratakan shaf salat ini. Nah, hukum meratakan shaf dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama ada menyatakan yaitu wajib meratakan shaf itu wajib. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau wajib kita serapat nih, karena wajib ya. Kalau tidak rapat jadi dosa kita. Itu pendapat yang pertama. Namun pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Itu yang mu'tamad. Sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Nah, walaupun yang mu'tamad sunnah muakkad dan juga sunnah yang dikuatkan, maka kita upayakan untuk rapat. Tapi ini ulun berbicara di luar konteks yang kemarin, yang tentang itu. Kalau di konteks itu kan ya kita menjalankan lagi lah sudahlah, yang mana juga aturan yang kita menjaga kesehatan dan seterusnya. Mau diapakan ini sudah aturan begitu ya, maka kita sama apa lagi yang dulu sudah peraturan begitu. Sama kayak pakai masker itu kan, sholat pakai masker sujud itu makruh kan. Kalau hukum normalnya kalau kita pakai masker sujud itu makruh, karena sunnah hukumnya kita meletakkan hidung kita di lantai, di tempat sujud itu sunnah. Kita tutup makruh dan mazhab Syafi'i. Jadi banyak mah kita yang kemarin itu pakai masker, sholatnya betul berenggang 1,5 meter sampai 2 meter kan. Tapi ulun berharap ya, mudah-mudahan
Itu karena memang kondisi darurat. Mudah-mudahan itu begitu. Itu benar harapan. Mudah-mudahan itu karena kondisi darurat. Kenapa ulun sampai mengatakan mudah-mudahan? Karena ulun perhatikan di pasar-pasar waktu itu ya, berkerumun. Pas sholat berenggang. Waktu di dalam mobil berkerumun. Pas sholat berenggang. Ini kan kadang aneh gitu sebagian. Ya tapi makanya ulun tetap berharap itu darurat saja waktu itu. Mudah-mudahan supaya kita tidak banyak terlanggar benar. Cuma kadang logika itu kadang kayak aneh begitu ya. Tapi ya ulun tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh aturan itu. Makanya ulun tetap pakai masker waktu itu sholat. Tetap aja berenggang, tetap aja ulun pakai masker. Yalah, sholat waktu itu. Jadi kada lepas dari masker waktu itu. Makanya ulun berharap membantu karena betul-betul kondisi yang darurat. Karena pada dasarnya kan kita tidak boleh memudaratkan orang lain kan tidak boleh. Apalagi kita yang bersin itu kan, yang sakit ya baiknya jangan jual supaya jangan sampai ada yang di samping kiri kita itu terganggu. Dengarkan itu lah sampai ulun ada membaca kitab itu kan maaf ya buang angin di dalam masjid itu kan di makruh. Kalau jamaah diyakini terganggu haram kan di tempat yang mulia di dalam masjid, di situ perkumpulan orang-orang, banyak orang musta'lim, kita buang angin. Kalau orang tidak terganggu makruh. Tapi kalau orang sampai terganggu jadi haram. Nah itu. Nah ulun berpikir apalagi itu kan penyakit kemarin lah, penyakit yang katanya bisa disadarkan lewat apa itu ulun kurang paham juga. Nah maka oleh karena itu berharap kemarin itu memang betul-betul kondisi yang darurat. Jadi kita jadi cukup. Ya mohon maaf, kita aja mungkin dapat ulun sampaikan. Mohon maaf keberatan seberadaan, ada kata ada salah, ada khilaf, hanya sekedar berbagi saja. Insyaallah kami sini para alim ulama. Jadi ulun betul-betul mohon maaf, minta ampun, minta maaf. Tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi tidak ada. Ulun berimbun daripada itu. Hanya sekedar menyampaikan amanah saja. Mohon maaf atas segala khilafan dan kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma wa rzuqna ikhlas. Allahumma ja'al awladana awladan salihin hafizina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din barakat hayatuhum wa akhirat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.